Saya Anggun Putri Maulidina, nomor absen 2 dari kelas 10 TKKR. Saya berasal dari Gendoko, Nganjuk. Saya Fitri Astavia Dwi Rahayu. Saya kelas 10 TKKR absen 10. Saya berasal dari Ngajum. Halo teman-teman, nama saya Kia Livia Agustina, nomor absen 11 dari kelas 10 TKKR. Asal saya Kajangan Padang Pelosok. Hai teman-teman, saya Naswa Febi Nur Aziza dari kelas 10 TKKR, absen 15. Saya dari Maguan, Ngajum. Istana atau keraton pada zaman dahulu digunakan sebagai tempat tinggal raja. Pada zaman dahulu, wilayah Indonesia terdapat banyak kerajaan, sehingga peninggalan istana atau keraton hingga saat ini masih ada. Sudah selayaknya kita sebagai penerus bangsa untuk melestarikan peninggalan-peninggalan yang ada. Seperti halnya Keraton Gunung Kawi, dengan banyaknya mitos yang tersebar dan dikunjungi oleh banyak orang dari berbagai daerah, kini tugas kita untuk melestarikan dan terus melindungi peninggalan sejarah ini. Tujuan dibuatnya video ini adalah yang pertama untuk mengetahui sejarah Keraton Gunung Kawi. Kedua, untuk mencari kebenaran dari mitos-mitos yang ada di Keraton Gunung Kawi. Yang ketiga, untuk memperoleh data atau informasi secara akurat dan mendalam. Dan yang terakhir, untuk menghindari kesalahan data atau informasi yang masih simpang siur atau belum jelas kebenarannya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya juga. Saya Anggun Putri Maulidina dari kelas 10 TKKR. Di sini saya cuman satu orang aja karena kemarin sebenarnya mau wawancara langsung di sana di keratonnya, tapi teman-teman udah takut karena bula edo ya. Ya jadi mereka pulang duluan, terus saya di sini bertanya ke narasumbernya sendirian. Oke, sekarang kita lagi ada di rumahnya Pak Narko ya, sang narasumber di keraton. Terus yang sedang diwawancara ya Pak Narko tadi. Boleh perkenalan Pak Ko? Ya, nama saya Bapak Sunarko, alamat saya Gendoko, dusunnya desanya Barisari, Kecamatan Ngajum. Saya selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi. Terus niki kula dugi SMK Kepanjen badhe tanget-tanget seputar tugas sejarah, damel tugas nggih Pak Ko tentang Keraton Gunung Kawi. Niki sing pertama, hal pertama yang mau ditanyakan yang paling membuat beberapa orang termasuk saya tentunya sebagai orang Gunung Kawi juga. Apakah betul dahulu di sini ada keraton? Ya, betul sekali. Keraton ini sudah berdiri sejak zaman dulu. Menurut sejarah, berdirinya Keraton Gunung Kawi terjadi tahun 1115. Asalnya beliaunya ini dari kerajaan Mentaram Hindu. Jadi namanya termasuk ini cucu dari Empu Sendok, namanya Prabu Kameswara kedua yang sebagai raja dari Kediri. Terus ke sini ndamel keraton ngoten ya Pak. Begini, jadi pada zaman dulu Kediri itu mau runtuh. Kerajaan Kediri pada saat itu terkena begebluk, juga kadang-kadang orang sering pagi sakit, sorenya meninggal, sore sakit, kemudian paginya meninggal. Selain itu juga di sana di Kediri itu sempat laib, kalau orang Jawa itu larang sandang pangan. Beneran beliaunya namanya Prabu Kameswara kedua itu sempat meditasi, yaitu mendekatkan diri pada Sang Hyang Widiwasa. Kemudian dapatlah petunjuk, disuruh datang arah Keraton Gunung Kawi, disuruh mencari yang di tempat ereng-ereng Ngidul Ngetan zaman dulu gitu ceritanya. Ya ditemukanlah suatu tempat yaitu yang adanya di Keraton Gunung Kawi sini. Kemudian beliaunya sempat di sini yaitu mendito, menjadi mendito bergelar yang Tunggul Manik dan Tunggul Wati sampai sekarang. Itu apa Pak? Sama sekarang ini Pak Yahya tuh, ini sepuh terkenal ya. Sesepuh nih ngoten. Sesepuh ini sepuh terkenal. Terus lanjut pertanyaan yang kedua Pak Ko. Menurut sumber lisan dari mulut ke mulut, siapakah pemimpin Keraton Gunung Kawi pertama kali? Ya, Keraton Gunung Kawi itu ya memang ya mulai berdirinya itu tadi tahun 1115. Beliaunya sebetulnya namanya Raja Kameswara kedua.
Terus kemudian beliau tinggal di sini bergelar Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati itu sampai di sini dijadikan pamuksan beliau. Terus lanjut Pak Ko, pertanyaan ketiga. Bagaimana awal mulanya Keraton Gunung Kawi dibentuk hingga saat ini menjadi tempat wisata? Nah begini, karena bagaimanapun kan itu termasuk di sini orang-orang uri-uri kebudayaan Jawa. Jadi termasuk warga dekat sini menguri-uri itu adalah tempat leluhur kita yang dulu mendirikan keraton sini, sehingga masyarakat sini menguri-uri kebudayaan di sini seperti mengadakan tradisi setahun sekali, namanya ya di saat tanggal 1 Suro itu diadakan istilahnya jamasan. Selain jamasan kadang-kadang diadakan yaitu istilahnya ya kebiar Suro gitu. Oh, suroan nih ya Pak Ko. Suroan, ya, biasanya dilaksanakan tanggal 1 Suro. Terus niki Pak Ko, apa saja tradisi atau adat istiadat yang ada di Keraton Gunung Kawi setiap tahunnya? Jadi, kalau adat istiadat orang Keraton Gunung Kawi jadi mengadakan ritual khusus yaitu selamatan tanggal 1 Suro itu yang rutin. Pasti dilaksanakan pada tanggal 1 Suro itu. Kemudian juga itu tadi dilaksanakan namanya jamasan. Jamasan itu termasuk mencuci pusaka-pusaka peninggalan beliaunya Raja Prabu Kameswara kedua itu. Itu satu kegiatan sama suruhan tadi Pak? Iya, itu diadakan kegiatan rutin, termasuk didukung dari warga sekitar sini, termasuk dari 5 agama saling mendukung, termasuk mengadakan ritual 1 Suro itu tadi. Terus niki Pak, sing kelima, para wisatawan yang biasa datang ke Keraton Gunung Kawi melakukan kegiatan apa saja? Nah begini, kalau masalah wisata itu ada wisata yang istilahnya ke keraton cuma ingin tahu, sekedar ingin tahu, yang ya hanya main-main ingin tahu bagaimana Keraton Gunung Kawi yang sesungguhnya begitu. Kemudian juga ada orang-orang khusus namanya peziarah. Kan sini termasuk wisata religi. Jadi tempat-tempat termasuk orang Islam mengadakan tahlilan, terus ini orang gereja ya ada pujian, termasuk orang Hindu yang mengadakan hari-hari besar Hindu. Di sini 5 agama ada semuanya, termasuk Buddha, ya Konghucu lengkap. Terus lanjut Pak Ko, makam siapa yang ada di keraton? Nah itu makam, di situ ada 5 makam. Nomor 1 namanya makam Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati. Itu yaitu nanti yang namanya Prabu Kameswara kedua itu. Kemudian di situ ada 3 makam lagi, itu pengikut beliau. Kalau zaman dulu itu ya cantrik-cantrik beliau lah, namanya Eyang Hamid, Eyang Broto, dan Eyang Joyo. Letaknya teng pundi mawon Pak? Ya di Keraton Gunung Kawi itu di belakangnya itu ada 2 makam, di depannya itu ada 3 makam. Oh, nggih sing teng ngandhap niku Pak, sing teng patung kuda niku. Itu Sanggarwa, ya itu di bawah itu patung kuda itu kan itu namanya makamnya Eyang Tunggul Manik dan Tunggulwati. Oh, berarti mboten teng lebetin. Bukan, jadi makamnya di belakang. Kalau yang keraton itu dulu tempat istilahnya rumahnya beliau. Terus lanjut Pak Ko, niki sebelumnya ngapunten Pak Ko, apakah benar rumor-rumor yang ada tentang pesugihan di Keraton Gunung Kawi? Ya begini, kadang-kadang orang-orang dari luar pulau, orang-orang dari luar kota, bahkan dari mancanegara, kadang-kadang itulah yang istilahnya menjadi salah paham. Bahwa di Keraton Gunung Kawi itu katanya tempat mencari pesugihan. Sebetulnya itu ya tidak benar, semuanya orang-orang situ hanya ziarah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi semuanya ya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Gusti Allah itu. Kalau orang-orang mengatakan di Gunung Kawi itu istilahnya pesugihan atau itu tidak betul itu. Kadang-kadang banyak orang datang ke sini tiba-tiba ke sini mau cari pesugihan, mau cari tuyul, ada lain yang cari babi ngepet atau cari uang gaib, itu betulnya tidak benar. Itulah kadang-kadang di anak-anak membuat YouTube itu tidak betul sebetulnya. Jadi kami selaku juru kunci meluruskan berarti berita-berita itu berita-berita hoax, berita-berita tidak betul kalau Gunung Kawi itu mencari pesugihan.
kan kadang-kadang kuwata Pak Kosing teng YouTube niku nggih. Ya, Kenapa nggih? Gunung Kawi tempat pesugihan banget iya, nggih kuwata Pak. kadang di mana-mana udah terkenal katanya Iya. orang dari luar sana Gunung Kawi cari pesugihannya padahal enggak. Kalau orang-orang mungkin belum tahu ya silakan datang dan temui saya selaku juru di situ. Ya, bagi Iya. yang mau bertanya tentang keraton bisa tanya ke Iya. Bapak Narka atau tanya ke saya juga boleh, ini saudara saya. Terima kasih kepada Pak Narko telah memberi jawaban untuk pertanyaan saya dan kelompok saya walaupun kelompok saya nggak di sini. Sama-sama, ya. Ya, terima kasih juga untuk penonton yang sudah meluangkan waktunya untuk melihat sejarah Keraton Gunung Kawi sebenarnya, tentang apakah memang benar ada pesugihan. Ya, ini jawabannya tidak ada ya. Di Tidak sana ada. hanya berdoa ya Pak ya. Berdoa. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Teman-teman, nama saya Olivia Agustina, absen 11, kelas 10 TKKR. Alamat saya. Halo teman-teman, nama saya Olivia Agustina, absen 11, dari kelas 10 TKKR. Alamat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenal. Kan nggak merekam dulu ya, kene